Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji kitab para ulama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menambah beratnya timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarga serta para sahabatnya, dan untuk siapa saja yang setia mengikuti sunnah ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sirah atau sejarah Nabi, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa kejadian-kejadian di peperangan Badar. Di antara yang sudah kita jelaskan adalah bantuan tentara Allah dari langit berupa 1000 malaikat yang turun bertahap berangsur-angsur, yang itu dirasakan langsung oleh kaum muslimin dan oleh orang-orang kafir sekalipun. Jadi orang kaum muslimin melihat bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Di antara kaum muslimin ada yang mengatakan ketika mereka ingin mengayunkan pedangnya, pedang itu belum sampai ke musuh, tapi musuhnya udah ada yang kepalanya putus, tangannya putus, bahkan ada suara cambuk, kemudian ada suara yang memukul kudanya. Jadi ada suara-suara yang terdengar tapi makhluknya tidak terlihat. Nah, ini yang disebut kata para ulama malaikat-malaikat yang membantu dalam pertolongan Badar ini, dalam peperangan Badar ini. Baik, kita melanjutkan. Kalau tidak salah pertemuan terakhir kita membahas tentang iblis yang menyerupai, menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Lalu kemudian di kancah medan peperangan itu pun iblis ini lari terbirit-birit karena melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia ketika itu. Dia menjelma menjadi manusia karena memang dasarnya dia iblis. Dia melihat adanya sekelompok malaikat-malaikat di tengah peperangan tersebut berkecamuk, sehingga Suraqah bin Malik yang pada hakikatnya dia adalah iblis, dia lari terbirit-birit dan dihalangi oleh Al-Haris bin Hisham. Artinya jangan pergi, jangan lari. Ini akan menjadikan mental orang-orang Quraisy semakin jatuh. Tapi karena Suraqah tidak mau ambil risiko, akhirnya dia pun memaksa untuk lari dan mendorong Haris ini sampai Haris ini mental, dan sampailah dia lari terbirit-birit ke arah laut. Dalam riwayat diceritakan di arah laut iblis itu lari.
Baik, kita akan lanjutkan kekalahan yang didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah sedikit demi sedikit kaum muslimin menyerang, yang tadinya kaum muslimin hanya bertahan di barisan mereka masing-masing, lalu kemudian ini mulailah kaum muslimin serang balik dan terjadilah perpecahan yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa pada barisan-barisan musuh. Lalu sesuatu yang kita tidak bisa terima di sini adalah apa yang terjadi pada Abu Jahal. Abu Jahal ini memang orangnya luar biasa, ngototnya luar biasa. Jadi ketika dia melihat kondisi pasukannya, kondisi orang-orang Quraisy ketika itu sudah mengalami kekalahan yang luar biasa, tapi dia tetap ingin para prajuritnya itu jangan mundur. Sehingga dia keluar dan berteriak untuk memberikan motivasi kepada teman-temannya yang lain dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau mengatakan, la yahzimannakum khadlanu Suraqa iyyakum. Kalian jangan sampai jatuh mental kalian gara-gara melihat ketakutan Suraqah. Karena Suraqah tadi kan sudah kita jelaskan, dia lari. Ternyata larinya dari medan perang nih Suraqah ini dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata Abu Jahal mengatakan, kalian jangan takut, jangan jatuh mental kalian gara-gara melihat Suraqah lari dari medan perang. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa innahu kana ala mi'adi min Muhammad. Karena Suraqah itu sudah dibayar, ada perjanjian dengan Muhammad. Makanya dia lari, kata Suraqah. Wala yahulannakum qatla Utbah wa Syaibah wal Walid. Dan jangan pula menjadikan kalian lemah karena terbunuhnya Utbah, Syaibah dan Walid. Ini 3 orang yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sempat duel dengan Hamzah, Ali dan Ubaidah. Duel sebelum terjadinya perkecamukan perang, ada duel di antara mereka bertiga ini. Yang 3 ini dari utusan dari orang-orang kafir Quraisy, mereka mati di situ. Dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai kalian lemah karena melihat 3 tokoh besar ini mati. Fawallata wal Uzza la narji hatta naqra'unnahunna bil hibal. Demi Latta, demi Uzza katanya, kita tidak akan pulang sampai kita membawa kemenangan. Wala alfiyanna rajulan minkum qatla minhum rajulan. Kata beliau mengatakan, kita tidak akan pulang, aku tidak akan mau menyaksikan, kata beliau, seseorang di antara kalian hanya membunuh 1 orang kaum muslimin. Jadi dia dorong lagi, berikan motivasi kepada teman-temannya, jangan sampai kalian hanya membunuh 1 orang kaum muslimin. Jadi kalau bisa 1 orang dari orang-orang kafir Quraisy, bunuh kaum muslimin itu 2 atau 3 orang. Dan seterusnya ucapan-ucapan beliau untuk memberikan semangat kepada teman-temannya yang lain. Baik, ternyata apa yang terjadi kepada Abu Jahal? Kepada Abu Jahal, kita akan menceritakan tentang tempat kematian. Inilah waktu di mana Abu Jahal akan tewas dibunuh oleh 2 orang pemuda. Dalam sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf ini sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abdurrahman bin Auf berada di tengah kancah peperangan. Tiba-tiba ada 2 orang pemuda kiri dan kanannya. Dan 2 pemuda ini kurang dikenal karena mungkin di dalam kancah peperangan itu debu banyak. Mungkin saja pakaian topeng jadi semua ditutup. Sehingga Abdurrahman bin Auf tidak mengenal 2 pemuda ini. Ini siapa 2 pemuda ini? Yang menakjubkan dari 2 pemuda ini adalah ketika mereka berada di kiri dan kanannya Abdurrahman bin Auf, salah satu di antara mereka berkata, "Ya ammi, wahai pamanku." Ini kan berarti ini anak muda. Karena ketika dia memanggil Abdurrahman bin Auf paman, berarti ini anak muda. "Ya ammi, wahai pamanku, arini Aba Jahal. Coba tunjukkan kepadaku dari sekian banyaknya ini, banyak orang, mana sosok Abu Jahal itu." Ternyata 2 pemuda ini tidak kenal. Hanya mengenal Abu Jahal namanya saja. Tapi tidak kenal mana sosok orangnya. Lalu kemudian
Salah satu di antara pemuda itu mengatakan, "Arini Aba Jahal." Tunjukkan aku mana Abu Jahal itu. Lalu kemudian Abdurrahman mengatakan, "Yabda akhi, fama tasna' bihi?" Wahai keponakanku, apa yang akan kau lakukan dengan Abu Jahal itu? Qala ukhbirtu annahu yasubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku seringkali mendapatkan informasi Abu Jahal ini adalah sosok orang yang selalu menghina dan mencelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi itu didapatkan oleh pemuda ini. Saya pengen tahu mana Abu Jahal itu, karena selama ini saya mendengar Abu Jahal itulah yang selalu menghina, mencaci, memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu pun Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufarriqu sawadi sawadah." Kata pemuda ini mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, apabila aku melihat Abu Jahal tersebut, aku tidak akan melepaskannya hatta yamutul a'jal minnah, walaupun aku yang dulu mati atau dia yang dulu mati. Kata pemuda tersebut, fata'ajjabtu lizalik. Kata Abdurrahman, aku kagum, kaget. Kata Abdurrahman bin Auf mendengar keberanian seorang pemuda tersebut. Wa ghamazani al-akhar. Tiba-tiba di sisi yang lainnya pun memegang, menyentuh Abdurrahman bin Auf. Faqala li mithlaha. Lalu kemudian pemuda yang satu lagi, yang di sebelahnya lagi mengatakan perkataan yang sama. Wahai pamanku, tolong tunjukkan mana sosok Abu Jahal tersebut. Perkataan sama persis seperti pemuda yang satu tadi. Falam anshaba an nazartu ila Abi Jahal yajulu fin nas. Enggak berapa lama aku melihat tuh Abu Jahal sedang mutar-mutar di tengah-tengah manusia. Fakultu ala tarayan. Lalu aku katakan kepada dua pemuda tadi yang kiri dan kananku, coba kalian lihat tuh. Lihatkah kamu lihat sosok yang sedang jalan-jalan itu, yang sedang memberikan motivasi kepada teman-temannya yang lain? Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Inilah sosok orang yang kalian tanya-tanya dari tadi. Tuh. Lalu kemudian tiba-tiba dua pemuda tadi bergegas begitu cepat berlari menuju Abu Jahal tanpa pikir panjang, tanpa pamitan. Setelah ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, itu sosok orangnya. Langsung dua orang tadi ini meluncur begitu kencang dan cepatnya menuju barisan musuh. Ini barisan musuh semuanya. Mayoritasnya ini musuh. Ini cuma dua orang. Lalu kemudian diceritakan ternyata dua-duanya ini fadarabahu hatta qutila. Kedua pemuda ini tadi pun membunuh Abu Jahal. Summan sarafa ila Rasul sallallahu. Keduanya ini melapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Abu Jahal sudah terbunuh. Nabi pun bertanya, "Ayyukuma qatalahu?" Siapa di antara kedua kalian yang membunuhnya? Kenapa itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena siapa saja yang membunuh prajurit di medan perang, apapun yang ada pada prajurit yang terbunuh tadi dari orang kafir, itu semuanya boleh diambil oleh muslim yang membunuhnya. Jadi tidak perlu itu menjadi harta rampasan perang yang akan dibagi-bagi oleh Nabi. Beda nih, harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, beda lagi dengan salab. Salab itu adalah sesuatu yang dipakai, yang ada harta yang dimiliki oleh orang kafir itu yang ada pada dirinya. Entahkah itu pedangnya, entahkah itu baju besinya, atau mungkin dia bawa dinar atau apa dalam kantongnya. Itu boleh diambil, dimiliki oleh orang yang membunuhnya tadi. Makanya ditanya oleh Nabi SAW, di antara kalian berdua ini siapa yang membunuhnya? Nah, kalau misalnya si fulan, berarti si fulan inilah yang berhak apa saja yang ada pada Abu Jahal tersebut. Lalu mereka mengatakan kedua-duanya, kami berdua yang membunuh ya Rasulullah. Faqada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, hal masahtum sayfakuma? Nabi pun ingin meyakinkan, kalau memang kalian berdua yang membunuhnya, apakah pedang kalian berdua sudah kalian basuh, sudah kalian usap? Artinya tunjukkan buktinya, darahnya atau apalah dari pedang kalian tersebut. Faqala la, belum kami usap darahnya. Ini masih ada darahnya di pedang kami ya Rasulullah. Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayfaini. Kemudian Nabi SAW pun melihat kepada dua pedang pemuda tadi, kilakuma qatalahu. Kata Nabi SAW, maka kalian berdua benar yang membunuhnya.
Lalu kemudian Nabi SAW memutuskan bahwa salapnya apapun yang ada pada badannya Abu Jahal dari harta diberikan kepada keduanya ini. Siapa kedua pemuda ini? Maka dijelaskan dalam satu riwayat itu, yang dimaksud dengan dua pemuda ini adalah namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Namanya Mu'adz. Yang satunya lagi, yang kedua, namanya adalah Mu'awwiz. Ada yang mengatakan Mu'adz, dua-duanya. Ada Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ada namanya lagi Mu'adz bin Afra. Nama-nama sama-sama Mu'adz. Mu'adz bin Afra sama Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Dua pemuda inilah yang membunuh Abu Jahal tersebut. Baik. Akan ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh mereka berdua ini dalam membunuh Abu Jahal. Jadi tidak semudah yang kita dengarkan tadi. Mereka masuk ke kancah peperangan, lalu kemudian mendapati Abu Jahal, tinggal ditebas begitu aja, enggak. Ternyata tantangannya juga luar biasa. Karena Abu Jahal ini dikelilingi oleh para prajurit-prajuritnya. Abu Jahal ini pimpinan perangnya. Ini kalau kita katakan panglimanya. Tentu lapisan-lapisan prajurit yang menghalangi dan menjaga menjaga dia, tentu dia tidak lebih mudah untuk dibunuh. Maka dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Ibnu Ishaq sebagaimana Mu'adz yang tadi salah satu dari pemuda ini, Mu'adz bin Amr al-Jamuh, menceritakan, apa kata beliau? Sami'tul qaum, aku mendengarkan kaum, wa Abu Jahal fi misl harajah, dan aku melihat ada Abu Jahal di situ. Ternyata Abu Jahal ini di antara pepohonan-pepohonnya rimbun, dan di antara pepohonan itu banyak lagi para prajurit-prajuritnya. Jadi sulit untuk ditembus. Barisan itu sulit untuk ditembus. Kalaupun sudah bisa ditembus, ternyata dia berlindung di balik-balik pepohonan-pepohonan yang rindang. Jadi tidak mudah untuk diserang. Dia bisa nyalip di sini, bisa sembunyi di sini, sulit untuk diserang. Lalu kemudian ketika mendapatkan kesempatan, Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh ini ketika mendapatkan kesempatan untuk menebaskan pedangnya, ketika dia masuk menyelip, karena mungkin dia agak kecil, dia bisa nyalip-nyalip begitu, dia tebaskan pedangnya tadi ke kakinya Abu Jahal. Kenapa tidak bagian yang vital? Kenapa kaki? Karena bagian dari paha ke atas itu tertutup semua. Di zaman apalagi Abu Jahal, panglima perangnya, yang prajurit-prajuritnya yang mungkin pangkatnya tidak seperti Abu Jahal saja memakai pakaian baju perang besi. Makanya yang pertama sekali dipukulkan dari pedangnya Amr itu adalah betisnya, kakinya Abu Jahal. Sampai dalam riwayat diceritakan kakinya Abu Jahal terputus, terpisah dan terpental, kaki itu terbang. Ini gimana nih cara pemuda itu memukulkan pedangnya sampai bisa putus gitu. Ini kan kaki itu kan ada tulangnya gitu, keras. Ini kan luar biasa pukulan Mu'adz bin Amr bin Jamuh ini, dipukul tuh, ditebas kakinya Abu Jahal, langsung putus seketika itu. Bahkan ini saking kencangnya nih pukulan, kakinya itu terbang, misah jauh dari badannya. Subhanallah. Itu dilihat sampai muncrat darahnya. Lalu kemudian karena di situ ada putranya Abu Jahal, melihat ayahnya dalam kondisi sedang diserang, dilihat oleh Ikrimah. Nama putranya Abu Jahal ini adalah Ikrimah. Ikrimah ini belum masuk Islam, nanti akan masuk Islam pada Fathul Mekah. Itu masih jauh kisahnya. Tapi intinya Ikrimah, putra dari Abu Jahal ini, belum masuk Islam. Ketika dia melihat ayahnya diserang, ayahnya dalam kondisi terluka parah, dia pun langsung bergegas mendatangi ayahnya dan memukulkan pedangnya kepada seorang yang menebas kaki ayahnya tadi, Mu'adz. Ikrimah tiba-tiba ketika itu dari belakang menebaskan pedangnya ke arah Mu'adz bin Amr bin Jamuh tadi. Mengenailah, kata Mu'adz, kena pukulan Ikrimah itu pada pundakku, pada pundak di sini. Sampai-sampai dalam riwayat itu diceritakan tangannya Mu'adz bin Amr ini terkulai. Harus terkulai, Pak? Putus, tapi belum putus, belum. Dia kena, tapi sebagian besar itu mungkin sudah terluka.
namun udah nggak bisa berfungsi. Ini udah apa nama bahasanya? Apa bahasa Bekasinya? Kelempar. Intinya tangan ini kalau sudah terpotong misal gitu, karena mungkin ada kulitnya belum putus. Ngemples, apalah nama. Antum tahu lah itu, udah paham lah maksudnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi sebagian besarnya udah kena, tapi karena mungkin ada sedikit kulitnya yang belum putus, sehingga dia cuma numpang nyangkut aja nih. Karena Mu'adz bin Amr bin Jamuh tadi pemuda, kemudian masih memiliki tenaga, dalam kondisi seperti itu dia tetap masih berperang. Tebaskan sana, tebaskan sini pedangnya. Ternyata ini menjadi beban bagi dia. Jadi beban. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz ini? Dia injak tangannya tadi. Diinjak sama dia tangannya, kemudian ditarik, putus tangannya. Bisa dibayangkan nggak itu? Kebayang atau nggak kebayang? Ngilu dengarnya, ngeri gitu. Ini terjadi di medan peperangan pada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata tidak semudah itu yang kita bayangkan ketika sahabat ini melapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah bunuh Abu Jahal. Dan kalau kita lihat lagi riwayat-riwayat yang lain, ternyata proses untuk membunuh Abu Jahal itu tidak mudah. Sampai satu tangannya Mu'adz bin Amr bin Jamuh menjadi korban, hilang saat itu. Baik. Dalam kondisi sudah sekarat nih Abu Jahal sekarat. Kalau Mu'adz tadi tidak pengaruh, tangannya hilang satu, dia masih bisa berperang, tetap masih bisa berperang. Mungkin dia pendarahan, tapi bagaimana caranya darah itu berhenti dan dia tetap masih bisa beraktivitas di medan perang. Nah, dia tinggalkanlah Abu Jahal tadi karena dia nggak bisa melanjutkannya karena dijaga oleh Ikrimah. Dia berperanglah melawan Ikrimah, masuk satu Mu'adz yang lain. Siapa namanya? Mu'adz siapa tadi? Satu lagi, Mu'adz bin Afra. Mu'adz bin Afra datang. Inilah kesempatan Mu'adz bin Afra untuk membuat lukanya Abu Jahal bertambah parah. Dihajar lagi oleh Mu'adz bin Afra, fadarabahu hatta athbatah. Kemudian Mu'adz bin Afra memukulkan pedangnya sampailah Abu Jahal tadi tewas. Fatarakahu wa bihi ramk wa qatala Muawidh hatta kutil. Lalu kemudian Mu'adz yang kedua meninggalkan Abu Jahal tadi dalam kondisi ternyata belum mati total, masih sekarat. Ternyata nyawa Abu Jahal ini susah juga untuk dibunuh gitu. Tapi udah lukanya tidak akan mungkin dia selamat gitu. Kalau ibarat sapi itu udah dipotong, ada model sapi itu kalau udah dipotong gini, dia lama. Nyawanya tuh, ruhnya itu berpisah dari jasadnya lama banget gitu. Ada modelnya cuma sekali potong, tunggu paling 3 menit udah mati. Ada model sapi itu misalnya bisa habis dipotong itu bisa 10 menit masih gerak. Nah, modelnya Abu Jahal ini model yang kedua ini. Lama banget. Sampai sudah selesai nih peperangan. Kan dua sahabat tadi melapor, ya Rasulullah, kami sudah bunuh Abu Jahal. Ternyata setelah selesai peperangan, Abu Jahal ini sedang masih ada nafasnya. Sedang satu-satulah keluar nafasnya, udah kekerongkongan lah mungkin ya nafasnya itu. Ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ini sudah selesai di peperangan. Kata Nabi SAW, man yanzur ma sona Abu Jahal. Siapa di antara kalian yang mau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal sekarang, untuk memastikan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal sekarang? Dicarilah oleh para sahabat itu. Yang paling pertama yang mereka cari adalah Abu Jahal. Dari sekiannya banyak mayat-mayat yang berjatuhan, yang Nabi minta adalah Abu Jahal. Fatafarraqan nasu fi talabihi. Para sahabat ketika itu pun berpencar untuk menunaikan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu Abdullah bin Mas'ud. Namun yang menemui
dari sekian banyaknya orang-orang yang tergeletak di medan perang tadi, yang menemui Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud. Fa wada'a rijlahu ala unuqihi wa akhadha lihyatu liyahtazza ra'suhu. Lalu kemudian dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata Abu Jahal ini masih hidup. Masih ada nafasnya. Dan masih bisa untuk berbicara walaupun 1-2 kata. Artinya ini adalah akhir-akhir kehidupannya. Ini udah mau sakratul maut lah si Abu Jahal ini. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud saking kesalnya dengan Abu Jahal ini, dia injakkan kakinya tuh, dia letakkan di atas unuk. Unuk itu leher. Diinjak sama Abdullah bin Mas'ud. Diinjak, lalu kemudian jenggotnya Abu Jahal itu ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud, supaya si Abu Jahal ini melihat ke arahnya. Orang kalau udah dalam kondisi lemah, napas sudah satu-satu keluar begini, ini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran gini doang. Nah, Abdullah bin Mas'ud pengennya si Abu Jahal ini menatap ke arah dia, sehingga ditarik sama dia, diinjak kakinya ke lehernya Abu Jahal, ditarik jenggotnya Abu Jahal tersebut. Dan apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal ini? Hal akhzakallahu ya aduwallah. Apakah engkau telah mendapatkan balasan dari Allah? Apakah engkau sudah merasakan dihinakan oleh Allah di hari ini? Wahai musuh Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Jahal. Abu Jahal dengan santainya menjawab, wa bima akhzani? Dengan apa Tuhanmu itu menghinakanku? Dengan santainya dia tetap tidak mau gitu. Artinya dalam kondisi yang seperti ini pun dia tetap gengsi gitu. Gak mau kalah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dalam pembicaraan itu adalah pembicaraan yang mungkin panjang sedikit antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal. Tapi pada intinya Abu Jahal tetap tidak mau menerima itu adalah sebagai kekalahan bagi mereka. Enggak mau. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya Abu Jahal tewas. Lalu kemudian di akhir hayatnya dia masih sempat-sempatnya menghina Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Sedikit pun aku tidak merasa kalah, sedikit pun aku tidak merasa merugi, sedikit pun aku tidak merasa dihinakan oleh Tuhan, dan seterusnya. Bahkan dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, laqad irtaqaitu murtaqi sab'an ya ru'ail ghadam. Sungguh aku merasa orang yang semakin tinggi nih, irtaqaitu itu semakin tinggi derajatku. Posisiku semakin tinggi ketika aku berada dalam kondisi yang seperti ini. Wahai anak kecil yang kerjaannya mengembala kambing. Kata Abdullah bin Mas'ud ini waktu kecil-kecilnya si pengembala kambing. Jadi di detik-detik sakratul mautnya masih sempat-sempatnya untuk menghinakan dan merendahkan kaum muslimin. Bayangkan. Abdullah bin Mas'ud ketika itu dihina, diejek sama dia dengan wahai anak kecil, si pengembala kambing. Karena kan Abu Jahal gak pernah mengembala kambing. Orang besar Abu Jahal ini, orang kaya raya. Abdullah bin Mas'ud itu mungkin termasuk pegawainya dulu yang bekerja sama dia. Jadi dia tidak merasa sama sekali apa yang terjadi pada dirinya ini bentuk kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Dia merasa saya masih lebih tinggi daripada kamu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da an dara bainahuma, setelah terjadinya percakapan di antara mereka berdua tadi, antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal, ihtazza Ibnu Mas'ud ra'sahu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud pun sudah melihat ini udah akhir-akhir nafas terakhirnya, digoyang-goyang, ditarik-tarik oleh Abu Jahal kepalanya. Kemudian waja'a bihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah sekalian aja kata Abu Jahal, kata Abdullah bin Mas'ud, dipotong kepalanya.
Karena masih ada nyawanya, masih ada satu-satu nafasnya, kan nggak boleh kalau orang yang sudah mati nggak boleh dimutilasi. Dalam Islam nggak boleh. Tapi karena masih ada nyawanya, lalu kemudian diakhirilah oleh Abdullah bin Mas'ud dengan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian kepalanya itu dibawalah ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hada ra'su aduwillah Abi Jahal. Wahai Rasulullah, inilah kepalanya musuh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahul ladzi la ilaha illahu. Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Faraddadaha. Rasul pun mengulang-ulang kalimat ini 3 kali. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Sungguh segala puji bagi Allah, telah benar janji Allah. Allah menolong hambanya, Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Fantalaqna fara'aituhu iyyahu faqala hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Kata Nabi SAW pun menutup doanya ini dengan hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Ini Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Kalau di zaman Nabi Musa itu ada Fir'aun, maka di zaman Nabi SAW juga ada Fir'aun. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini orang yang sangat kejam sekali. Dan beliaulah dalang daripada terjadinya peperangan Badar ini. Nabi tidak menginginkan terjadinya peperangan tersebut. Bahkan kita sudah di awal, supaya ini terus kita paham dan betul-betul tertancap pada diri kita pemahaman bahwa kaum muslimin tidak pernah memulai peperangan. Kaum muslimin diminta oleh Nabi SAW jangan menyerang, tetap berada di barisan. Biarkan mereka yang menyerang kita. Makanya apa yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal ini adalah akibat daripada tindakan mereka sendiri. Kaum muslimin hanya membela diri. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah heroik yang didapatkan di dalam peperangan ini, dan ini menunjukkan tentang keimanan yang luar biasa di dalam peperangan ini. Keimanan yang dimiliki oleh para sahabat yang luar biasa. Di antara dari sekian banyaknya cerita di tengah peperangan ini adalah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslimin untuk tidak membunuh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abbas. Abbas ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Bani Hashim. Nah, apa kata Abu Huzaifah? Abu Huzaifah ini adalah putra daripada Utbah. Putra daripada Utbah. Utbah ini adalah sahabat orang-orang Quraisy, jadi sahabat Abu Jahal yang terbunuh ketika duel. Bayangkan. Abu Huzaifah adalah seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Jadi ayah masih kafir, anak sudah muslim. Anak berada pada kubu Nabi Muhammad, ayah berada pada kubu Abu Jahal. Nah, ketika Nabi SAW berpesan kepada kaum muslimin ketika itu, jangan bunuh keluarga saya, terutama Abbas. Pokoknya siapa saja yang kalian temui di medan perang, jangan dibunuh. Kata pesan Nabi SAW. Nah, Abu Huzaifah ini tidak terima. Lalu kemudian beliau mengatakan, anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas. Apakah kita membunuh ayah-ayah kita? Apakah kita memerangi dan membunuh anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, lalu kemudian kita tinggalkan Abbas, tidak kita bunuh? Ternyata Abu Hudzaifah ini tidak tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW Abbas ini, beliau ikut berperang bersama Abu Jahal karena satu dipaksa. Kedua, ternyata Abbas ini secara diam-diam sudah masuk Islam sekeluarga. Makanya Nabi SAW berpesan. Kok Nabi tahu? Nabi tahu melalui wahyu. Jadi bukan Nabi SAW itu ingin membela keluarganya, bukan. Bukan karena ini keluarga Nabi loh, jangan dibunuh loh. Tapi keluarga kami boleh kita bunuh. Ini kan gak adil nih Muhammad, kan begitu. Kalau sekilas kan begitu tadi Abu Huzaifah ini melihat dan menilai Nabi. Wah, Nabi gak adil nih, kalau keluarganya disuruh jangan bunuh. Tapi kita ada ayah kita sudah terbunuh, ini
Semuanya dibunuh karena dia menyerang kita. Ini nggak adil. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya Abbas itu berperang bersama orang-orang kafir. Pertama karena kondisinya terpaksa. Yang kedua, ternyata secara diam-diam keluarga Abbas ini, Abbas, anaknya Fadl, istrinya Ummul Fadl, semuanya sudah masuk Islam. Baik. Lalu kemudian berlanjutlah ceritanya tentang Abu Hudzaifah yang tidak terima tadi. Wallahi la in laqituhu la ahlamannahu. Demi Allah, kalau aku ketemu dengan Abbas ini, paman Muhammad ini, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tetap akan bunuh. Kata siapa tadi? Abu Hudzaifah. Fabalautu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata informasi ini tadi, keinginan Abu Hudzaifah tadi sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Umar, ya Aba Hafsin. Nabi pun berkata kepada Umar, wahai Aba Hafsin, maksudnya wahai Umar, ayadribu wajha ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisayf. Wahai Umar, apakah ada orang yang mau memukulkan pedangnya ke wajah paman Muhammad, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedang? Berkata Umar, ya Rasulullah, da'ni fala adribanna unuqahu bisayf, wallahi laqad nafaq. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya Abu Hudzaifah ini tadi. Jadi saking geramnya Umar ini dengan dengan penyelisihannya terhadap perintah Rasulullah. Rasul perintahkan jangan bunuh ya keluarga saya. Tapi Abu Hudzaifah ini seakan-akan ingin menyelisih perintah panglima perang. Sampai-sampai Umar kesal, dan kekesalan Umar itu sampai-sampai Umar minta izin, ya Rasulullah, da'ni an adrib unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya Abu Hudzaifah tadi ini. Ini sama-sama kaum muslimin nih. Tapi karena ini Abu Hudzaifah ini tadi tidak mengindahkan perintah Nabi SAW, sampai Umar minta izin. Karena dia sudah menjadi orang munafik. Kata Umar, ini sudah menjadi orang munafik ini. Dia dibunuh saja ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan enggak. Dia karena belum paham saja. Dia belum mendapatkan informasi yang sesungguhnya tentang keluarga saya. Kata Nabi SAW. Fakana Abu Hudzaifah yaqul ma ana biaminun min tilkal kalimah allati qultu yauma idzin. Ternyata benar. Hudzaifah pun menyesali ucapannya tersebut. Sungguh aku belum mengetahui tentang kalimatku pada ketika itu. Wala azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anni syahada. Sampai-sampai dia khawatir sekali dengan ucapannya itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Dia khawatir. Akhirnya beliau bertaubat dari ucapan tersebut. Karena beliau sampai mengucapkan itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang pertama di antara peperangan Badar. Ada kisah lagi yang terjadi di antara peperangan Badar itu adalah Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ini termasuk orang yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah untuk tidak dibunuh. Padahal Abu Bukhturi ini adalah orang yang masih kafir. Kenapa Abu Bukhturi ini termasuk orang yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah untuk tidak dibunuh? Ternyata Abu Bukhturi ini termasuk orang kafir yang dulu memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah ketika di Mekah. Di Mekah Nabi SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, Nabi SAW sudah dikejar-kejar. Nabi SAW sudah ada usaha orang-orang kafir untuk dibunuh nih Nabi Muhammad SAW. Nah, datanglah Abu Bukhturi memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau sudah ada orang besar, orang yang terpandang, lalu mengatakan keselamatannya saya yang jamin, itu yang lain nggak boleh menyentuh. Nah, ternyata Abu Bukhturi ketika Nabi SAW dikejar-kejar, dalam kondisi Nabi SAW terancam, lalu kemudian keamanan Nabi dijamin oleh Abu Bukhturi ini. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kalau kalian menemui Abu Bukhturi di tengah kancah peperangan, jangan bunuh dia. Ini wasiat Nabi, pesan Nabi SAW yang berikutnya. Lalu kemudian ketemulah Abu Bukhturi ini. Dan jasa Abu Bukhturi lagi kepada Nabi SAW di Mekah adalah
Abul Bukhturi ini termasuk orang yang menghentikan boikot kepada keluarga Nabi. Mungkin para jamaah masih ingat tentang dakwah Nabi SAW di Mekah. Berakhir dakwah Nabi SAW itu keluarga besar Nabi diboikot sampai 3 tahun. Di satu lembah, jadi semua keluarga Nabi itu diletakkan di lembah tersebut dan tidak boleh yang ada berinteraksi dengan keluarga Nabi. Bahkan tidak boleh ada yang mengirimkan bantuan makanan. Sampai-sampai Nabi dan keluarga besar Nabi SAW memakan rumput-rumputan yang kering-kering. Bahkan ada kulit hewan yang kering, lalu kemudian mereka masak, itulah yang mereka makan. Ini kan luar biasa kezaliman orang-orang Mekah kepada keluarga Nabi ketika itu. Nah, di antara yang memutuskan boikot tersebut, artinya ini boikot terhadap keluarga Muhammad adalah bentuk kezaliman yang luar biasa. Lalu kemudian Abul Bukhturi membuat satu rencana untuk membatalkan perjanjian boikot ini. Makanya Abul Bukhturi ini memiliki jasa yang luar biasa kepada Nabi dan keluarganya. Makanya di antara kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk balas jasa, Nabi mengatakan jangan bunuh Abul Bukhturi ini. Nah, suatu ketika Abul Bukhturi ini didapatkanlah di kancah peperangan, lalu kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abul Bukhturi ini. Tapi Abul Bukhturi ini bersama temannya, berdua mereka. Salah seorang sahabat mengatakan namanya saya lupa letaknya di mana. Al-Mujazzar, agak sulit nih nama sahabatnya karena jarang didengar nih. Pernah antum mendengarkan Al-Mujazzar? Al-Mujazzar bin Ziyad Al-Balawi. Intinya Al-Mujazzar lah. Ketemu dengan Abu Bukhturi tadi. Wahai Abu Bukhturi, kami mendapatkan pesan bahwa kami tidak boleh membunuh Anda. Lalu kemudian Abu Bukhturi mengatakan, kalau teman saya ini, saya bersama teman saya. Kalau teman saya ini, kata sahabat Nabi ini, enggak ada rekomendasi. Untuk temanmu kami bunuh. Karena Abul Bukhturi ini setia teman, setia kawan nih. Wah, enggak bisa kalau begitu. Enggak bisa kalau saya saja yang tidak dibunuh, kemudian teman saya di hadapan saya dibunuh. Oh enggak, saya harus bela teman saya. Akhirnya karena Abu Bukhturi ini ingin membela temannya juga, dan sahabat ini juga tidak mau terbunuh, akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka untuk membela diri sahabat ini. Terbunuhlah Abul Bukhturi tadi. Tapi memang ini tidak ada unsur kesengajaan dan bukan karena ingin melawan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membangkang Rasul Sallam, enggak. Karena ingin membela diri daripada Bukhturi tadi membunuh sahabat Nabi Al-Mujazzar ini, mending dia yang membunuh Abul Bukhturi tadi. Sampailah di telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abul Bukhturi terbunuh, dan Nabi SAW tidak mempermasalahkan itu. Tapi di awal Nabi sudah mengatakan Abul Bukhturi jangan dibunuh. Baik, kisah berikutnya yang terjadi adalah pada Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi meriwayatkan dua pemuda tadi yang menunjukkan sana Abu Jahal. Nah, ada kisah lain tentang Abdurrahman bin Auf ini. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini kan orang yang kaya raya dulu di Mekah. Begitu juga ketika beliau tidak punya harta, datang ke Madinah dengan cuma membawa pakaian di badan, harta nggak boleh dibawa nih. Ini udah menjadi kaya raya. Abdurrahman bin Auf ini di Mekah sudah menjadi pengusaha besar. Tapi karena dia ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, harta nggak boleh dibawa. Yang boleh hanya pakaian yang di badan. Ketika Abdurrahman bin Auf di Madinah, kemudian dia merintis usahanya lagi, pun menjadi orang kaya raya. Termasuk orang kaya raya nomor 1 di Madinah. Padahal dari nol dia buka usahanya. Baik, itu bukan kisah kita tentang Abdurrahman bin Auf. Ada kisah tersendiri terkait dengan beliau. Tapi yang kita maksud dalam peperangan Badar ini, Abdurrahman bin Auf punya teman namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah pembesarnya Quraisy. Umayyah bin Khalaf ini adalah mantan bosnya Bilal bin Rabah. Jadi tuannya Bilal bin Rabah ini adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Kita kenal banget nih dengan sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana penyiksaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah. Siapa yang menyiksanya? Ini tuannya nih, Umayyah bin Khalaf ini.
Sempat di waktu itu Bilal bin Rabah diikat lehernya, ditarik-tarik, mohon maaf seperti bayangan kita anjing ditarik-tarik. Kira-kira seperti itulah diperlakukan Bilal bin Rabah ini. Setelah itu ditarik-tarik keliling di masyarakat, kemudian di tengah hari yang begitu panas dia dijemur di atas padang pasir, kemudian ditimpakan batu yang begitu besar. Itu penyiksaan yang luar biasa pada diri Bilal bin Rabah. Nah, di tengah peperangan ini, karena mereka ini dulu CS banget ya, Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf ini, sampai-sampai Abdurrahman bin Auf memberikan jaminan keamanan. Ini teman saya. Saya mau berikan syafaat kepada dia. Kalau kita mungkin bahasanya syafaat atau apalah bahasanya, silakan. Saya ingin memberikan syafaat kepada teman saya ini. Saya jamin keamanannya, nggak boleh disentuh, kata Abdurrahman bin Auf. Baik, Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf ini mulailah ingin berjalan meninggalkan peperangan untuk diselamatkan Umayyah bin Khalaf. Ternyata Umayyah bin Khalaf menemui putranya, ada salah seorang putranya. Akhirnya putranya itu pun dibawa oleh Umayyah bin Khalaf untuk diselamatkan juga. Nah, berjalanlah Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf beserta putranya. Tidak berapa lama, lalu kemudian dilihat oleh sahabat Nabi SAW Bilal. Wah, ini kesempatan ini, kata Bilal. Inilah orangnya dulu nih. Tapi Abdurrahman bin Auf sudah bersikeras, wahai Bilal, ini Umayyah bin Khalaf, saya sudah jamin keamanannya. Kamu gak boleh sentuh lagi, gak boleh kamu apa-apain. Tapi Bilal kan, wah, betul juga ya, saya gak bisa ini. Posisi saya, apalagi Abdurrahman bin Auf bukan orang sembarangan. Ketika dia memberikan jaminan keamanan, beda dengan saya ketika memberikan jaminan keamanan. Akhirnya Bilal bin Rabah ini mutar kepala ide gimana caranya ini Umayyah bin Khalaf terbunuh di peperangan ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Dalam satu riwayat diceritakan, soha itu teriak-teriak Bilal bin Rabah. Wahai kaum muslimin, nih gembongnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi Islam dan kaum muslimin ada di hadapan saya. Teriak-teriak berulang-ulang kali. Kagetlah Abdurrahman bin Auf. Kalau udah massa begitu banyak, gimana Abdurrahman bin Auf untuk menghalanginya? Kalau 1, 2 orang, 3 orang, Abdurrahman bin Auf mungkin bisa teriak, wahai teman-teman, sahabat-sahabatku, jangan. Ini sudah saya jamin keamanannya. Masih bisa 1, 2, 3 orang. Abdurrahman bin Auf mungkin bisa teriak. Tapi ketika jeritan Bilal bin Rabah memanggil sahabat-sahabat yang lain, berkerumun 10, 20 orang. Ini kan udah massa begitu banyak. Udah nggak bisa tertandingi lagi. Udah mengumpul gitu, lalu kemudian dengan satu kali gerakan Umayyah bin Khalaf dan putranya pun tewas. Ya, Abdurrahman bin Auf cuma menyesali aja. Artinya dia nggak bisa menyelamatkan teman baiknya dulu. Tapi ya sudah terjadi. Nah, itu tidak menjadi tuntutan bagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf paham masalah ini. Paham betul bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana kaum muslimin begitu dendamnya kepada Umayyah bin Khalaf ini. Inilah kesempatan kaum muslimin untuk membalas dendam atas kekejaman yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang menakjubkan yang lainnya adalah Umar bin Khattab ketika itu membunuh pamannya sendiri. Ini betul-betul keimanan kaum muslimin diuji. Bayangkan, Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri. Abu Hudzaifah tadi melihat ayah sendiri Utbah terbunuh. Ini di peperangan Badar. Jadi peperangan Badar itulah yang memisahkan antara Islam dan kafir, iman dan munafik. Luar biasa. Terpisahkan betul-betul. Ini bukan artinya Islam itu tidak bisa memilih dan memilah mana saudara, mana bukan saudara. Bukan. Tapi karena ini di dalam medan peperangan. Di dalam medan peperangan itu sudah tidak memikir lagi. Daripada dia terbunuh, karena memang ini kan kaum muslimin
Dasarnya memang mereka diserang. Mereka yang datang dari Mekah menuju Madinah. Jadi kalau mereka sebagai saudara, misalnya Umar, wah ini paman saya. Terus kalau paman gimana? Apakah Umar begitu saja menyerahkan nyawanya untuk dibunuh? Kan enggak. Makanya Umar membela diri. Akhirnya pamannya ini yang bernama Al-As bin Hisham terbunuh di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam satu kisah itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab membunuh khalahu. Khalahu ini adalah saudara dari ibunya Umar, Khal namanya. Jadi adik atau kakaknya ibu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walam yaltafit ila qarabatihi minhu. Dan ketika itu Umar udah enggak mikir lagi. Ini saudara atau tidak saudara, paman atau bukan paman. Udah, Umar langsung sikat juga karena daripada dia yang terlebih dahulu dibunuh. Walakin hina raja' ila al-Madinah qala lil Abbas, amr Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar ini pulang ke Madinah, dia pun berkata kepada Abbas. Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas sudah ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya ikut dengan orang-orang kafir Quraisy karena terpaksa. Tapi sekarang sudah berada di kubu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil asr. Dan kondisi Abbas ini adalah orang yang sedang ditawan. Karena kan di awal tadi ikut musuh. Ketika bersama Rasul berarti statusnya sekarang sebagai tawanan perang. Ya Abbas, kata Umar, wahai Abbas, aslim, masuk Islamlah Anda. Fa wallahi an tuslim ahabba ilayya min an yaslam al-Khattab. Wahai Abbas, Islamnya kamu ini lebih aku sukai daripada Islamnya Khattab. Siapa Khattab ini? Ayahnya sendiri, Umar bin Khattab. Jadi Abbas ini ketika jadi tawanan perang, Umar pun berkata kepada Abbas, wahai Abbas, masuk Islam Anda. Karena keislaman Anda ini lebih aku sukai daripada Khattab yang masuk Islam. Khattab memang sudah tidak ada lagi. Tapi ini adalah ungkapan dari Umar saking senangnya kalau Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk Islam. Lalu kemudian Abbas pun ketika itu masuk Islam dan semakin baik keislamannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat takjubnya kepada Abbas ini dengan kegigihannya dan kerja kerasnya, jasanya yang begitu besar terhadap Islam ini. Baik, di antara kisah yang lainnya adalah terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihat, ini Abu Bakar. Apa yang terjadi pada diri Abu Bakar? Abu Bakar ketika itu memanggil anaknya. Nama anaknya Abdurrahman, wa huwa yauma idzin ma'al musyrikin. Abdurrahman ini di saat itu di peperangan Badar berada di kubunya orang-orang musyrik. Abu Bakar, sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih ada loh putranya bersama kubu orang-orang kafir Quraisy. Jadi tidak menutup kemungkinan antara anak sama ayah itu mereka berbeda pemahaman. Tidak menutup kemungkinan. Dan tidak menutup kemungkinan ada di keluarga itu ayahnya soleh, anaknya tidak soleh. Tidak menutup kemungkinan. Jangankan Abu Bakar, seorang Nabi Nuh. Nabi Nuh saja anaknya kafir kepada ayahnya, istrinya juga kafir kepada Nabi Nuh. Nah, di sini di perangan Badar ini diceritakan bahwa Abu Bakar punya anak namanya Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman masih bersama orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, "Aina mali ya khabith?" Mana hartaku? Wahai anak yang buruk, yang jelek, bangsat gitulah kata Abu Bakar. Abu Bakar kan juga meninggalkan Mekah, hartanya nggak bisa dibawa, nggak boleh dibawa. Hanya 2 kuda saja yang dibawa oleh Abu Bakar, itu pun secara diam-diam. Nah, ditanya kepada anaknya, wahai anakku yang khabis ini yang jelek lah, lawan daripada Thayyib. Thayyib ini baik. Wahai anakku yang jelek perangainya, mana hartaku semuanya? Faqala Abdurrahman pun mengatakan, lam yabqa ghairu syaqqatin wa ya'bub wa sarimin yaqtulu dhallal syayb. Lihat apa balasan daripada anaknya Abdurrahman ini. Wahai orang tua bangka yang sudah bau tanah, gitulah bahasa kita. Anaknya juga kasarnya luar biasa sama ayahnya. Ayahnya tadi mengatakan memang khabis gitu. Kamu jelek, kamu buruk, kamu durhaka, gitulah bahasanya. Anaknya menjawab,
Tidak tersisa lagi, wahai ayah yang tua bangka, sudah bau tanah dan seterusnya, gitulah kalau bahasa kita. Tidak tersisa lagi kecuali senjata yang saya bawa ini dan kuda serta pedang. Inilah wahai tua bangka yang sudah tersesat. Ini bahasanya dullal. Dullal itu satu akar kata dengan dol. Dolal. Dolalah. Dol. Dullal. Ini satu akar kata, sesat. Wahai orang tua bangka tersesat, kata Abdurrahman anaknya tadi ini. Baik. Intinya terjadilah di antara mereka perselisihan yang luar biasa di tengah-tengah peperangan tersebut. Baik, di antara kisah yang lainnya banyak di antara kisah yang lainnya, waqata yawma idzin saiful Ukkashah. Ada kisah sahabat Nabi namanya Ukkashah. Ukkashah ini sudah tidak asing di tengah kita. Nama ini sudah sering disebutkan, Ukkashah bin Mihsan, yang Nabi SAW sudah jamin dia masuk ke dalam surga. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 70.000, kan ya ada hadis itu 70.000 dari kaum muslimin yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu kemudian Ukkashah berdiri, ya Rasulullah doakan aku di antaranya. Kata Nabi SAW, engkau di antaranya. Nah, di peperangan Badar ini Ukkashah tiba-tiba pedangnya putus. Pedangnya itu putus. Mungkin pedangnya entah Ukkashahnya yang bertenaga keras sehingga pedang itu ditebaskan, patah, putus pedang tersebut. Lalu melaporlah ke Nabi SAW, datang ke Nabi, ya Rasulullah, diberikanlah pedang tadi. Ya Rasulullah, pedang saya putus. Mungkin ada pedang yang lain sebagai senjata saya untuk menyerang musuh. Nabi SAW memberikan seuntas tali. Tali yang diberikan oleh Nabi SAW. Kagetlah Ukkashah, saya mau perang. Ini tali buat apa? Kaget Ukkashah kan. Lalu ketika itu tiba-tiba tali atau akar, dalam berarti akar itu kan yang nggak tahu, paling untuk membesit merah doang dikit gitu. Tiba-tiba pedang itu, tiba-tiba tali yang diberikan oleh Nabi SAW tadi menjadi pedang. Ini mukjizat yang luar biasa terjadi pada Ukkashah ketika itu. Tiba-tiba tali tersebut menjadi pedang. Seketika itu menjadi pedang. Ini bukan sihir. Kalau sihir itu mungkin tiba-tiba nanti menjadi tali lagi, atau mungkin itu mainan mata, atau mungkin kecepatan tangan, sulap. Tali bisa jadi pedang. Itu mungkin kecepatan tangan atau ada trik. Ini bukan trik, bukan sulap, bukan. Tapi ini mukjizat Nabi SAW, tali tiba-tiba menjadi pedang. Kata Nabi SAW, qatil bihada ya Ukkashah. Berperanglah engkau wahai Ukkashah dengan menggunakan pedang ini. Tiba-tiba pedang itu, tali itu menjadi pedang. Falamma akhadahu min Rasulullah, kemudian diambil pedang tersebut dari tangan Rasul SAW. Fa'ada saifan fi yadihi tawilan. Kemudian pedang itu menjadi panjang di tangannya Ukkashah, warnanya putih dan dia tajam sekali. Faqatala bihi hatta fatahullahu ta'ala lil muslimin. Lalu kemudian pedang itu digunakan oleh Ukkashah untuk berperang, sampailah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan untuk membebaskan kaum muslimin. Fatah itu untuk membukakan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kaum muslimin. Wa kana dzalika as-saif yusamma al-'aud. Pedang itu dinamai dengan nama al-'aun. Al-'aun. Aun ini artinya pertolongan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wallahu fi 'auni 'abdi. Aun. Aun itu pertolongan. Sesungguhnya seorang hamba akan selalu dalam pertolongan Allah. Sampai-sampai pedang ini dinamakan dengan pedang al-'aun. Al-'aun. Thumma lam yazal 'indahu yashhad bihil masyahid hatta qutila fil hurubid riddah wa huwa 'indahu. Pedang ini ternyata terus bertahan sampai Nabi SAW meninggal dunia, bahkan sampai kekhalifaan Abu Bakar. Pedang ini masih ada. Jadi kalau di zaman kita nih pedang kalau masih ada, ini nggak tahu nih pedang jadi apa ini. Udah disembah lah mungkin, udah dikasih bebungahan mungkin, udah dikasih dimandiin, udah diapain, nggak tahu kalau di zaman kita. Ini pedang luar biasa ini. Jangankan di zaman kita ini pedang yang luar biasa seperti ini. Keris saja yang nggak tahu asal usulnya seperti apa, terbuat dari apa, itu luar biasa. Subhanallah, itulah kaum muslimin. Baik. Di antara
hal yang menarik terjadi juga di tengah peperangan Badar adalah Mus'ab bin Umair. Setelah selesai ini peperangan, Mus'ab bin Umair dia bersama saudaranya bernama Abu Aziz bin Umair alladzi khadha al-ma'raka diddul muslimin. Ternyata temannya, saudara kandungnya Mus'ab ini berada di kubu musuh. Marra bihi ahadul ansar yasuddu yadahu. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat dari Ansar mengikat tangan saudaranya tadi ini. Bayangkan, Mus'ab ini sahabat Nabi. Mus'ab inilah dai pertama yang dikirim oleh Nabi ke Madinah. Jadi di Madinah Nabi belum berhijrah, sahabat-sahabat Nabi belum berhijrah, belum ada perintah berhijrah. Sahabat yang pertama sekali yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Dan dakwah beliau sukses dakwah Mus'ab bin Umair. Nah, ketika di peperangan itu dia melihat saudaranya Abu Aziz bin Umair sedang ditawan, tangannya diikat. Dilihat oleh Mus'ab bin Umair. Yang ikatnya adalah sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar. Faqala Mus'ab lil Ansar. Lalu kemudian Mus'ab berkata kepada sahabat-sahabat Ansar ini tadi, "Shadda yaduka bihi." Syad, ikat yang lebih kencang lagi tangannya tadi. Jadi bukan diminta untuk dilepaskan, tapi dia perintahkan, ikat lagi begitu kencang tangannya ini. Fa inna ummahu dzata mata. Karena ibunya ini orang kaya raya. Mus'ab bin Umair ini ternyata adalah orang kaya. Memang dalam sejarah kalau kita sempat untuk membahas tentang Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Beliau ini termasuk orang keluarga dari orang yang kaya raya. Saking kaya rayanya sebelum Mus'ab bin Umair ini pemuda banget. Belum menikah, masih umurnya belasan tahun ketika itu masuk Islam. Karena keislamannya ini semua fasilitas keluarga dihentikan, enggak diberikan lagi. Yang tadi dia nih Mus'ab nih berpakaian begitu mewah. Kalau kita sekarang mungkin ratusan juta nilai pakaiannya itu. Menggunakan parfum yang parfum ini tidak pernah digunakan oleh sembarangan orang. Parfum ini mahal banget, itu digunakan oleh Mus'ab. Jadi kalau Mus'ab ini pakai parfum puluhan meter udah nih, dia ngelewatin kita nih, misal begitu, melewatin kita sedang nongkrong gini, ini puluhan meter sudah menjauhi kita, masih tersisa aroma parfumnya itu. Antum kebayang gak nih berapa harga parfumnya itu? Itu Mus'ab di zaman dia belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, semua fasilitas yang diberikan keluarganya tadi dihentikan. Sampailah Mus'ab ini menjadi orang yang paling miskin. Sampai-sampai nanti ada satu kisah kita akan bahas tentang terbunuhnya Mus'ab dalam satu peperangan. Dan Nabi SAW begitu sedih dan menangis melihat Mus'ab ini. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal dunia, ketika ingin dikafani, ditarik untuk menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ditarik sebagiannya ini untuk menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Padahal dia termasuk orang yang paling kaya ketika itu. Di zaman beliau sebelum masuk Islam. Baik, kita tidak menceritakan tentang Mus'ab lagi, tapi kita menceritakan tentang beliau kaitannya dengan perang Badar ini. Kata Mus'ab bin Umair, dia tidak membela, dia tidak melihat ini saudara kandung saya, enggak. Tapi bahkan dia memerintahkan orang Ansor tadi, ikat lebih kencang lagi, jangan sampai dia lolos. Karena dia ini punya orang tua, punya ibu, orangnya kaya raya banget. La'allaha tufiduhu minka, faqala Abu Aziz li akhihi Mus'ab, hadhihi wasiyatuka bi. Kata Mus'ab bin Umair, kemungkinan besar nanti ibunya akan datang membawa harta untuk membebaskannya. Jadi dulu dalam peperangan itu, tawanan-tawanan perang itu ada beberapa pilihan. Pertama, menjadi hamba sahaya, atau dia ditebus sekian, misalnya kalau kita sekian miliar. Ada keluarga yang tidak mampu menebus karena terlalu banyak, miliaran misalnya. Akhirnya udah jadi hamba sahaya.
Nah, Mus'ab ini punya saudara Abu Aziz tadi. Ini kemungkinan besar ibunya akan datang ke Madinah nanti. Dan akan membawa harta yang banyak untuk menebus. Dan kaum muslimin ketika itu sangat butuh dengan harta. Karena mereka tidak punya harta, pergi ke Madinah nggak punya harta. Baik. Lalu kemudian Abu Aziz saudaranya tadi. Ya, dia mengatakan kamu tega lah. Bahasa kita gitulah. Kamu sebagai saudara kok tega gitu. Apakah ini wasiatmu gitu kepada teman-temanmu Ansor ini? Kok kamu tega sama saya? Saya ini kan saudaramu. Tapi kan dia kenapa nggak tega? Kok dia juga ikut tega bersama kaum kafir menyerang kaum muslimin ke Madinah? Siapa yang lebih tega? Mus'ab bin Umair atau saudaranya Abu Aziz al-Umair tadi ini? Kan Abu Aziz Umair ini yang lebih tega, ingin menyerang kaum muslimin. Tujuan mereka adalah memerangi. Di dalam peperangan itu konsekuensinya kaum muslimin mati. Berarti siapa yang lebih tega di sini? Ya Abu Aziz Umair tadi. Kok malah saya yang dikatakan Mus'ab ini yang tega gitu kepada saudaranya. Faqala Mus'ab innahu ayil ansar akhi dunak. Wahai Ansor, teman-temannya Mus'ab tadi, wahai Ansor, ketahuilah bahwa sesungguhnya ini adalah saudaraku, terserah kalian. Terserah kalian. Kalau bisa sih ini jadikan tawanan, nanti akan ditukar dengan harta yang melimpah. Baik, demikian kajian kita yang singkat ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita dan umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan beberapa rangkaian lagi yang terkait dengan peperangan Badar ini. Ini kalau tidak salah sudah pertemuan yang keempat atau yang ketiga nih tentang perang Badar ini. Perang Badar ini memang agak panjang pembahasannya karena ini perang yang pertama sekali terjadi di dalam Islam. Perang pertama sekali yang terjadi dalam Islam sehingga sejarahnya, awal mulanya, dan ini belum berakhir nih. Belum berakhir. Tapi insyaallah kita akan singkat pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan tentang kisah perang Badar ini sehingga kita bisa melanjutkan tentang perang Uhud. Jadi tidak berapa lama, setahun kemudian terjadi perang Uhud. Dan perang Uhud ini adalah perang di mana kaum muslimin yang dirugikan. Besar sekali kerugian pada kaum muslimin. Sekitar 70 para sahabat yang hafal Quran tewas ketika itu. Baik, demikian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jamain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.